Memang 2014 saya menjadi kepala desa, yang saya kejar bukannya pembangunan dulu di desa ini. Yang saya kejar adalah membina mental masyarakat. Iya. Kita bangun adalah kekompakan di masyarakat. Saya juga salut sama Pak Bupati kita nih. Memang orang yang tanggap, memang luar biasa. Satu-satunya Pak Bupati Kampar dari dulu, baru dia yang datang ke Desa Kebun Tinggi ini. Bahkan langsung melihat objek wisata Batu Tilam ini. Jadi 2019-2020 saya cerita sama kawan-kawan komunitas di luar sana, bahkan sama anggota dewan. Ada saudara-saudara kita banyak di luar sana menjadi anggota dewan. Ya kan, kayak Pak Sahrul Aidi, kayak ketua dewan kita Pak Faisal, wakil ketua dewan kita Pak Fahmil. Beliau sangat luar biasa. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful Sanggam. Gimana perasaannya sore hari ini di Batu Tilam? Waduh, luar biasa ya. Kalau pertanyaannya itu dilimpahkan sama saya. Alam wisata Batu Tilam ini luar biasa. Jadi mungkin kita udah jenuh bekerja, membangun, mengembangkan potensi desa. Jadi Batu Tilam ini potensi memang luar biasa. Itu terletak di Desa Kebun Tinggi, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kesekenegarian Pangkalan Kapas. Pak Wali sosok yang akhir-akhir ini sedikit jadi perhatian publik, bahkan sudah menasional. Artinya apa yang telah Pak Wali lakukan dari tempat sekitar sini dulu bukannya apa-apa, sekarang dikenal dunia dengan sebutan destinasi wisata Batu Tilam. Apa yang melatar belakangi Pak Wali dulu memulai destinasi ini? Oke, saya dulu mungkin tinggalnya di luar sana, di Pekanbaru, di Siak. Kita alam buana dulu ya. Akhirnya kita balik ke desa, dipanggil oleh masyarakat Nenek Mama. Kita datang ke desa, dipanggil oleh masyarakat untuk ikut mengembangkan desa ini. Jadi waktu itu tahun 2014 ada pemilihan kepala desa. Saya diasung oleh Nenek Mama, juga oleh masyarakat. Saya ikut calon, alhamdulillah duduk. Yang paling berharga itu buat saya, bukan saya sendiri, itu adalah masyarakat dengan nenek mamanya, antusias kompaknya membangun desa. Apalagi Batu Tilam ini, saya 2017 saya survei ke sini dengan pemuda, nenek mama, masyarakat. Saya bertanya-tanya sama orang-orang tua kita ya. Katanya orang-orang tua kita dulu di desa ada tempat pelarian, entah itu zaman Jepang, entah itu zaman Belanda. Yang jelas ini kayaknya zaman Jepang nih, kayaknya nih di Batu Tilam ini. Itu cerita dapat dari orang tua di desa kita. Dan orang tua itu sekarang udah meninggal. Saya dapat cerita. Besok paginya saya ajak masyarakat, pemuda, nenek mama, tokoh masyarakat survei ke tempat ini. Itu 2018. Pak Sipul sendiri udah datang ke sini kan 2004 ya. 2004. Berarti duluan Pak Sipul datang ke sini survei. Saya 2018 sama masyarakat. Enggak juga sih sebenarnya. Pak Wali pasti lebih dulu ke sini sebenarnya. Oh iya, 2002 saya juga udah ke sini juga. Jadi nampak di sini luar biasa potensi alamnya, luar biasa. Waktu itu teringat sama saya, apa salahnya alam ini kita kembangkan, kita jadikan potensi desa, potensi objek wisata untuk mendukung program pembangunan yang dari pemerintah kabupaten, provinsi, pusat ikut membangun ke desa kita. Selama ini kan desa kita kan tidak diperhatikan, maaf ya, bukan tidak diperhatikan, mungkin anggaran itu minim, mungkin terbatas gitu. Apalagi kita Kabupaten Kampar itu sangat luas, beda dari kabupaten yang lain-lainnya. Sementara anggaran kita dikit. Jadi
Mungkin salah satu ini potensi yang kita kembangkan. Alhamdulillah 2019 sampai 2020 ini udah kita bentuk suatu objek wisata yang dikelola oleh BUMDes bersama Pok Darwis. Ikut Api Award 2020, alhamdulillah dapat juara 1 se-Indonesia Batu Tilam ini. Jadi tujuan saya dulu dengan masyarakat untuk mengembangkan untuk memacu pembangunan infrastruktur salah satunya menuju ke sini, ke desa kita. Dari dulunya kan nggak ada. Jadi mudah-mudahan adanya Batu Tilam yang seindah ini alamnya, mudah-mudahan ada perhatian pemerintah gitu, baik dari pusat, kabupaten maupun provinsi, ada perhatiannya ke sini untuk membangun infrastrukturnya. Jadi wisata ini memang bersama-sama saya dengan masyarakat, bukan masyarakat saja, kita berkolaborasi dengan komunitas yang ada di luar. Contoh komunitas Kiok, Okrut, kawan-kawan Atos, bahkan tuan guru kita, UAS sendiri. Alhamdulillah mungkin hari ini kita juga menunggu kedatangan UAS. Insya Allah kalau nggak ada, mungkin UAS datang hari ini. Itu jadwalnya beliau. Jadi sekarang kita berada di sini sama Pak Saiful, kita lagi menunggu UAS. Bukan saya aja yang membangun Batu Tilam ini, cuman kolaborasi dengan kawan-kawan di luar sana. Bahkan hutannya ini, saya 2019 hutannya ini udah masuk hutan desa. Hutan desanya 2014 udah kami bentuk seluas 5.000 hektar di objek wisata Batu Tilam ini. Bahkan itu kami dukung dengan perdes. Perdesnya melindungi hutan yang ada di sini, tidak boleh menebang. Walaupun sebesar ampu jari ini tidak boleh ditebang. Ada dendanya. Jadi udah sama-sama nih, Mama, masyarakat, seluruh elemen yang ada di desa, kami udah melindungi hutan ini. Kalau dari pemerintahnya udah ada SK-nya dari hutan desa. Jadi ini lebih kurang 5.000 hektar ini dilindungi. Yang 5.000 hektar ini, baik binatangnya, hutannya, apapun yang ada terkandung di hutan ini, itu kita lindungi dengan masyarakat. Supaya kedepannya ini adalah suatu aset, potensi mengembangkan ekonomi masyarakat kita di desa kita. Kecuali limbat ya. Kecuali limbat, kita malam tadi mancing limbat ya. Kalau limbat itu kita manfaatkan untuk makan di sini. Oke, Mas Saiful. Ya, Wali, ini tentu kan untuk menggait jaring-jaringan di luar, artinya koneksitas Wali itu cukup bagus, membangun komunikasi dengan mereka itu cukup bagus lah ya, dia prestasi. Awalnya gimana Wali membangun koneksitas ini? Awalnya memang saya dilantik 2014 menjadi kepala desa. Saya 2014 sampai 2019 akhir. Memang sama sekali itu sulit sekali pembangunan di desa kita. Karena potensi kita tidak ada di desa ini. Untuk menjual potensi kita ke pemerintah itu tidak ada gitu. Jadi itu makanya terbuka di akhir 2019, saya berpikir dengan masyarakat musyawarah membentuk suatu hutan ini dilindungi, bikin perdesnya, dijadikan suatu objek wisata. Akhirnya 2019 terbuka gitu. Saya buka jalan dari desa 6 kilo sampai ke sini itu menggunakan dana desa. Bahkan ada pula bantuan dari BenQ provinsi setiap tahunnya 2019 itulah kita bangun. Ya itu kan cuma terbatas ya, dananya cuma terbatas. Ada yang 80 juta setahun di dana BenQ itu, ada yang 100 juta, tahun kemarin 120 juta. Jadi itu yang kita prioritaskan untuk wisata, untuk BUMDes gitu. Soalnya BUMDes kita Desa Kebun Tinggi itu di bidang wisata bersama Pok Darwis. Jadi 2019-2020 saya cerita sama kawan-kawan komunitas di luar sana, bahkan sama anggota dewan. Ada saudara-saudara kita banyak di luar sana menjadi anggota dewan. Ya kan, kayak Pak Syahrul Aidi, kayak ketua dewan kita Pak Faisal, wakil ketua dewan kita Pak Fahmil. Beliau sangat luar biasa, menjadi panutan buat kita semua untuk Serantau Kampar Kiri Hulu. Khususnya desa saya Kebun Tinggi. Beliau juga ikut membangun, mengembangkan ini. Apalagi Pak Buya Syahrul Aidi. Ini kotek ini berkat beliau juga ini. Ini dana pusat semua. Ada tempat kita mancing semalam, mancing limbat, bendungan. Itu biayanya dari mereka juga, dari beliau juga, dari Buya Syahrul Aidi. Memang luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Syahrul Aidi. Juga wakil ketua kita, Pak Fahmil. Ini jalan sivilisasi ini. Itu pokir beliau.
Iya, iya. Padahal beliau kan dapil 1. Bisa dia mengarahkan ke sini Iya. pokirnya. Iya. Karena dia terharu Iya. melihat kondisi desa ini. Iya. Jadi mungkin beliau itu terharu juga berkat semangat saya membangun desa. Kegigihan, gitu. seorang. Kegigihan dengan masyarakat. Dengan dana sedikit kita bisa memanfaatkannya dengan secara gotong royong. Iya. Jadi hasilnya nanti maksimal gitu. Jadi yang jago itu sebetulnya bukan saya, masyarakat. Terus komunitas-komunitas yang ada di luar sana. Contoh IOP. Apalagi sekarang ini wisata kita kan wisata religi. Orang-orang tertentu yang datang ke sini. Iya. Ya kan tantangannya memang luar biasa. Yang bisa datang ke sini adalah orang-orang IOP. Jadi kita harus bergaul dengan orang IOP. Alhamdulillah komunitas IOP di luar sana memang dukungannya luar biasa juga ke Batu Tilam. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada IOP. Ya. Salah satunya Bang Ardi, Om Isa, Bang Diding, kawan-kawan di luar sana lah. Memang luar biasa. Bahkan IOP dari kita Kabupaten Kampar ya kan, kayak Uwo Nursal tadi, memang luar biasa mereka. Siap. Boleh. Oke Mas. Tentu saja Pak Wali belum puas dengan kondisi ini. Ya betul. Apa target ke depan? Saya memang belum puas nih Mas Eko ya. Belum puas, apalagi kondisi jalan ke desa kita 4 desa ini memang luar biasa. Mas Eko sendiri kemarin udah merasain, ya kan, bahkan Bupati sendiri kemarin udah datang ke Batu Tilam ini. Saya juga salut sama Pak Bupati kita nih, memang orangnya tanggap, memang luar biasa. Satu-satunya Pak Bupati Kampar dari dulu, baru dia yang datang ke Desa Kebun Tinggi ini. Bahkan langsung melihat objek wisata Batu Tilam ini. Memang luar biasa. Terima kasih Pak Bupati telah tanggap melihat kondisi masyarakat di daerah terpencil, yaitu Desa Kebun Tinggi, Kecamatan Kampar, Kiri Hulu. Target Bapak ke depan? Targetnya kita usahakan, tetap kita usahakan berkolaborasi dengan kabupaten, pemerintah kabupaten, provinsi, sampai ke pusat. Salah satunya adalah infrastruktur sekarang ini. Kita minta ke pemerintah infrastrukturnya. Tapi informasinya kemarin, saya 2022 kemarin, staf ahlinya Pak Bupati, ada Ibu Yanti namanya. Ibu Yanti itu memang luar biasa orangnya, memang gigih juga. Beliau udah turun ke sini, udah 3 kali nih nggak salah nih Bu Yanti. Informasi Bu Yanti hari ini turun juga nih informasinya nih. Turun juga dia. Memang luar biasa beliau. Jadi informasinya saya sama Bu Yanti semalam bikin proposal ke PU untuk meminta infrastruktur ya. Kita utamakan dulu infrastruktur. Karena infrastruktur ini adalah salah satu urat nadi ekonomi masyarakat. Infrastrukturnya wajib kita benahi. Jadi kemarin saya bikin proposal ke PU Kabupaten, PU Kabupaten mengajukan ke pusat. Jadi informasi yang dapat sama saya sampai hari ini sama Ibu Yanti, itu bantuan dari pusat untuk infrastruktur jalan, insya Allah 2023 ini ada. Itu dananya kemarin dari pusat lebih kurang 2T, yang 2T ini itu terbagi 3. Di daerah Danau Rusa untuk menunjang ekonomi masyarakat juga nih, untuk mengembangkan untuk mengembangkan wisata yang ada di Kampar. Salah satunya ada Danau Rusa, Candi Moratakus, dan termasuk kita juga Batu Tilam. Itu informasi yang dapat sama saya sama Ibu Yanti. Bahkan saya sama Ibu Yanti kemarin bulan 11 saya diajak sama Bu Yanti ke Jakarta, ke dinas PU-nya. Kami kemarin mengantar proposal langsung, dan orang pusat insya Allah udah mengokekan gitu. Jadi kita lagi nunggu nih sekarang nih 2003 nih anggaran untuk meningkatkan infrastrukturnya ke desa kita. Oke Mas Ipo. 2023. Ya 2023 ini. Oke. Pak Wali. Apa kendala utama dalam mengembangkan destinasi Batu Tilam ini? Kalau kendalanya kayaknya tidak ada nih Mas Ipo. Kalau buat saya ya. Semuanya kompak, semua support, semua mendukung. Karena intinya kita suatu pembangunan itu adalah kekompakan. Desa kita ini terbentuk suatu gotong royong bacaannya. Apapun pekerjaannya itu kita melakukan secara gotong royong. Jadi kalau kayak gitu masyarakatnya, itu halangannya tidak ada gitu. Ibaratnya itu kita
udah ini apa namanya udah fokus bersama-sama dengan ini mama yang ada elemen yang ada di desa itu udah fokus bersama-sama untuk membangun desa gitu. Iya, iya, iya. Oke. Itu yang enaknya sekarang ini. Memang 2014 saya menjadi kepala desa, saya kejar bukannya pembangunan dulu di desa ini. Yang saya kejar adalah membina mental masyarakat. Iya. Kita bangun adalah kekompakan di masyarakat. Kita hilangkan inek-inek yang buruk-buruk itu di masyarakat. Itu yang kita bangun dulu. Nah, jadi saya 2014 sudah saya tanam itu. Jadi berikutnya kita udah enak membangun suatu apapun, udah secara gotong royong, udah kompak. Jadi kalau menurut saya sekarang ini tidak ada kendalanya Bang Sipul. Iya, oke. Oke Bang Sipul. Siap. Ini hutan belantara dan potensi pendapatan bagi desa itu sebenarnya banyak juga. Salah satunya adalah ternak kelulut. Oke. Sudah ada rencana untuk itu? Oke, terima kasih Bang Sipul. Ya. Insya Allah itu udah terencana. Ya. Bahkan melalui musyawarah kami merencanakannya dengan masyarakat untuk bikin membudidayakan kelulut di objek wisata Batu Tilam ini. Dan kelulut itu berasal dari hutan. Ya. Dan kita budidayakan di hutan ini. Dan kita kembalikan dia ke asalnya. Ya. Kalau binatang itu kita kembalikan ke asalnya, otomatis hasilnya memang luar biasa, maksimal dibandingkan di luar sana. Itu mungkin udah ada rencananya, udah ada masuk di APBDes kita di Desa Kebun Tinggi. Insya Allah mungkin kita akan membudidayakan kelulut di objek wisata Batu Tilam ini dan kita kembalikan ke hutan ini. Kelulut itu sebetulnya di hutan ini udah ada juga kelulutnya, cuman kan nggak teratur, tidak berkembang gitu, karena suka-suka hatinya aja di hutan ini. Jadi rencananya itu kita kembangkan di sini kelulut, mudah-mudahan nanti menjadi income pendapatan BUMDes Batu Tilam ini ke depannya dengan masyarakat untuk mengangkat ekonomi masyarakat. Tahun 2023 ini, Pak. Insya Allah di 2023 ini, 2023 ini kita anggarkan. Siap. Oke, Mas Ipul. Ya, mantap.